warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Kembali lagi di Pod Sedikit, podcast asik diskusi intelektual bersama saya, Fadli Hasan. Nah, kali ini nih kita kedatangan tamu yang akan membahas sesuatu yang menurutku juga salah satu hal yang ini menjadi permasalahan kita bersama. Yaitu apa? Kita membahas soal sampah. Nah, di sini sudah hadir di studio sederhana kami. Di sini ada Kakak Ani Sakti Iyek. Selamat datang Kakak. Oke, bagaimana kabar? Kabar baik-baik. Alhamdulillah. Kakak Ani ini adalah Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sorong. Nah, jadi beliau memang sudah di bidang itu. Nah, kita akan membahas soal itu. Dan satu lagi, Kakak Preti Christine ya. Oke, selamat datang Kakak Preti. Kayaknya ini bukan pertama kali kita ketemu ya? Ya. Udah pernah ya sebelumnya. Oke. Nah, Kakak Preti ini dari Bank Sampah Kota Sorong, bener ya? Bank Sampah Sorong Raya. Oh, Bank Sampah Sorong Raya. Oke, sorry. Bank Sampah Sorong Raya. Nah, mungkin dari kalau kita mau bahas apa sebenarnya bagusnya tuh kita kalau dari Kakak Preti deh, kita harus mulai dari mana nih kalau kita mau bahas soal sampah ini? Soalnya saya agak sedikit tidak bisa berkata-kata banyak soal sampah. Secara general, kira-kira permasalahan sampah ini sebenarnya permasalahannya itu terletak di mana gitu. Karena bukan cuma di Kota Sorong sih, kayaknya di kota-kota lain pun permasalahan sampah ini sudah bukan hal baru gitu buat mau pemerintah kah, mau masyarakat kah. Ini sudah permasalahan kita bersama ini kan. Kira-kira kalau dari Kakak Ani gimana? Iya, sebenarnya kalau permasalahan sampah ini sebenarnya bukan hanya terjadi di Kota Sorong, Kabupaten Sorong saja ya. Betul. Ini sebenarnya jadi isu juga, jadi isu nasional. Iya. Gitu. Jadi memang sebenarnya letak, kalau kita tanya-tanya bilang letak permasalahannya ini sebenarnya dia kompleks. Oke. Jadi kalau kita bicara sampah, kita tidak bisa bicara pada saat orang membuang saja, karena ada keterkaitan antara hulu sampai dengan hilir. Oke. Jadi kita memang kalau bicara pengelolaan sampah, kita memang harus ke sumber, toh. Jadi kita biasanya harus langsung kepada sumber. Sumber ini berarti kebiasaan masyarakat. Sumber ini kan biasanya dari masyarakat yang sendiri. membuang kan? Perilaku masyarakat. Iya. Apa? Perilaku masyarakat, betul. Itu yang menjadi permasalahan utama ya. Karena ya gimana, kita buang sampah ya seakan-akan tuh kayak tidak merasa bersalah gitu ya. Kalau tapi kayak kalau saya sih, soalnya sih saya ya tahu ya, saya kadang hilaf juga atau bagaimana, tapi insya Allah sih sudah agak sedikit merem juga itu soal itu. Nah, kalau dari Kakak Preti ini kan dari Bank Sampah Sorong Raya nih. Nah, itu sebenarnya apa sih Kak? Tentang Bank Sampah mungkin bisa diceritakan sedikit. Baik, jadi kalau untuk Bank Sampah Sorong Raya sendiri ini seperti bank pada umumnya lah ya. Karena hanya bedanya di sini yang ditabung adalah sampah yang masih memiliki nilai ekonomis. Nah, karena kadang masih ada orang-orang datang ke bank sampah dengan membawa, ya taunya bank sampah, jadi semua sampah dibawa bisa diproses lebih lanjut. Nah, tapi disitulah kita butuh untuk edukasi, sosialisasi ke masyarakat bahwa bank sampah itu bukan tempat sampah. Gitu. Jadi kalau bank sampah kan itu ada proses selanjutnya, ada sampah yang bisa dinilai ekonomis. Tapi kalau ketika orang-orang datang bawa sampah yang sudah tidak bisa terkelola, jadinya malah numpuk sampah di bank sampah gitu. Nah itu kalau bicara soal itu kan akhirnya balik ke kayak tadi, perilaku masyarakat yang masih, dan mungkin mindset masyarakat terkait dengan bank sampah yang perlu diluruskan lagi.
Oke, iya. Nah, kalau dari Kakak Ani sendiri nih, dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sorong. Nah, kalau di bidang pengelolaan sampah dan limbah B3 itu maksudnya kayak apa ya, tugas dan fungsinya itu seperti apa Kak terkait pengelolaan sampah? Kalau kami di bidang pengelolaan sampah dan limbah B3, mungkin tugas paling utamanya itu terkait dengan penanganan sampah. Jadi penanganan dan pengurangan. Penanganan dan pengurangan. Penanganan, karena kami di bidang ini memiliki 3 seksi. Ada seksi limbah B3 itu sendiri, bahan berbahaya dan beracun. Kemudian ada kepala seksi atau seksi pengurangan sampah sendiri. Kemudian ada seksi penanganan sampah. Kalau seksi yang pengurangan sampah itu seharusnya dia lebih kepada yang tadi dari sumber. Jadi mengedukasi ya, memberikan edukasi ke masyarakat terkait. Bagaimana mereka mengelola yang tadi berhubungan dengan memilah sampah atau mendaur ulang, itu bagian pengurangan sampah. Sedangkan yang penanganan ini dia yang tadi kayak TPS, sampah, itu dia yang itu pengurangan. Iya, itu penanganan. Itu penanganan. Iya, jadi dia dari TPS, tong kontainer itu ditarik ke TPA, jadi dia yang melakukan pembuangan pengangkutan itu. Oke. Nah, kalau kita bahas soal sampah ini sebenarnya yang tadi ya sangat kompleks sekali ya, sangat kompleks sekali, karena ya bukan cuma di Sorong saja yang ada permasalahan yang sama, tapi yang menjadi permasalahan itu kalau menurut saya pribadi sebenarnya, kalau mungkin saya ke Kakak Ani deh, karena Kakak Ani kan dari dinas. Jadi dari pemerintah itu bagaimana sih cara dari pemerintah setempat, misalnya di Kabupaten Sorong, untuk menangani permasalahan sampah ini kan? Karena saya jujur kalau di Kabupaten Sorong itu saya lihat tempat pembuangan sementara itu hanya ada di, yang saya tahu ya, di jalan kontainer. Itu saja yang saya tahu. Nah, kira-kira kalau di sana itu sebenarnya dia punya cara penanganannya itu seperti apa? Iya, kalau kami di Kabupaten Sorong itu kebetulan kami ini sudah memiliki peraturan daerah Kabupaten Sorong nomor 4 ya tahun 2017 tentang pengelolaan sampah. Jadi sebelumnya artinya Perda ini dia sudah bagus lah, sudah bagus di dalam peraturan daerah ini. Sekarang bagaimana untuk menerapkan di masyarakat. Jadi penanganan sampah atau pengurangan kami di bidang kami ini baru menangani sampah ini dari tahun 2021. Baru 2021. Ya, jadi kalau mau dihitung mungkin mau jalan ke 3 tahun ya. Jadi mungkin masih banyak yang harus perlu diperbaiki lah. Saat ini kami di Kabupaten Sorong memang regulasi terkait dengan mungkin jam waktu buang, jam waktu buang sampah itu memang belum kami sosialisasikan. Sehingga masyarakat itu tahu bahwa jam pungut sampahnya kami itu jam berapa sampai jam berapa. Berarti kurangnya sosialisasi. Iya, kita juga belum adanya sosialisasi yang kemudian masalah selanjutnya kita ini kan ke depan ini kan ya ibu kota provinsi ya, betul. Barat Daya. Kita tidak bisa menutup mata karena paling nanti tahun ke depan paling manusia ini kan akan tambah banyak pastinya. Jadi harus memang antisipasi dari sekarang. Jadi memang kami terus terang saja permasalahan sampah di kabupaten ini baru yang tahun-tahun kesini saja karena mungkin perumahan subsidi. Belum padat ya penduduknya. Belum padat, cuma memang kami merasakan dampaknya karena memang perumahan mulai berhamburan ya. Perumahan subsidi
Nah, itu kan biasanya kebanyakan belum, mereka kan mungkin ukuran rumahnya apa begitu kan, terus tempat sampahnya mungkin tidak ada di situ. Jadi biasanya itu yang kebanyakan ya kita antisipasinya di situ. Di perumahan. Di perumahan-perumahan yang baru dibuka-buka begitu kita. Iya. Okay. Kemudian kalau kita mau penanganan, memang kalau bilang dinas sendiri tuh karena ini menggerakkan orang ya, menggerakkan manusia, masyarakat. Tidak bisa pemerintah itu sendiri. Jadi memang harus melibatkan banyak pihak, baik itu di tingkat distrik, RW atau kelurahan, karena kalau hanya dinas yang kemudian berupaya atau pemerintah akan sangat susah gitu ya. Oke, berarti iya sih, permasalahan sampah ini kan permasalahan kita bersama gitu ya. Jadi seharusnya kita juga proses penanganannya itu bersama gitu kira-kira. Kalau dari Kak Preti gimana soal penanganan sampah ini? Kalau dari Bank Sampah Sorong Raya itu punya program tersendiri kah atau seperti apa? Melanjutkan yang tadi. Jadi kalau untuk bank sampah sendiri, selain ada pembukaan unit-unit bank sampah, nah, kami juga ada jasa angkut sampah. Ini kayaknya saya boleh nanti minta kontaknya ya, karena kayaknya saya akan butuh deh. Terus? Nah, jadi sebenarnya yang utamanya nih unit bank sampah. Hanya saja sejak COVID kemarin, kita akhirnya butuh support dana lebih. Akhirnya kita gerakan buatlah itu program jasa angkut yang masih berjalan sampai sekarang untuk support kita punya operasional saat itu dan masih berjalan hingga sekarang. Nah, kalau terkait dengan penanganan sampah yang tadi dimaksud, memang benar dengan adanya misalnya Kota Sorong jadi ibu kota provinsi Papua sekarang, pasti akan ada bertambahnya volume produksi. Jadi populasi penduduk itu akan mengikuti dengan volume timbulan sampah. Nah, ketika itu sudah ada, ya kayak tadi Ibu Ani sampaikan, dari hulu ke hilir mesti siap juga gitu. Misalnya kayak di Kabupaten Sorong tadi sudah ada perda segala macam itu. Tapi kan tadi masih terkendala di sosialisasi di bagian. Jadi kalau untuk penanganan ini saya bicara mungkin di kota kali ya. Oke. Sampah akan terus ada. Nah, itu. Sampah akan terus ada, dan pasti akan terus meningkat. Dan jadinya tuh siklusnya hanya akan kayak gitu. Kita manusia menghasilkan sampah, lalu pikir lagi bagaimana biar sampah ini hilang lah gitu, ibaratnya gitu kan. Nah, mungkin kita bisa tarik lagi ke belakang, bagaimana biar bisa sampah jangan sampai itu jadi sampah. Sebenarnya yang kita kerjakan saat ini adalah ketika semuanya sudah jadi sampah kan. I see. Oke. Jadi perlu ditarik lagi biar nanti karena sampah akan terus meningkat. Kayaknya timbulan sampah nggak pernah kita lihat itu di data tuh menurun gitu. Pasti itu meningkat akan terus naik. Dan itu hanya akan jadi siklus yang ibaratnya lingkaran setan gitu. Yang tidak akan pernah putus ya. Betul. Nah, jadi mungkin yang perlu dipikirkan bersama adalah bagaimana sebelum itu jadi sampah. Misalnya dengan maaf ya, kalau saya seperti ini kan. Ini sebenarnya ada cara untuk bagaimana setelah ini kan masih bisa digunakan, bisa didaur ulang. Tapi kan setelah itu jadi sampah. Nah, jadi bagaimana kalau sebelum dia jadi sampah gitu? Bisa bawa botol. Bisa menghindari. Kadang orang pikir, aduh ribet banget ini. Ya, jangan nanti di kemudian hari kita ngeluh soal sampah, padahal sebenarnya perilaku konsumsi kita sendiri yang menyebabkan itu. Kadang itu kita nggak sadari bagian itu. Itu bisa di. Jadi itu yang bank sampah sebenarnya lakukan juga untuk edukasi ke masyarakat. Jadi kayak tadi kita kolaborasi juga kan dari pihak pemerintah lakukan bagiannya, kami dari sektor swasta lah gitu, kita juga coba untuk lakukan apa yang kita bisa, karena kita nggak bisa merangkul semua. Yang kita bisa, kita edukasi bagaimana biar
karena kan sini paling banyak anak muda kan. Bagaimana biar anak-anak muda ini kemana-mana bisa bawa botol minumnya sendiri, sesimpel itu aja gitu. Sesimpel itu saja, itu nggak pakai saja sih itu. Tapi nggak simpel, tapi nggak simpel karena ya kita butuh komitmen dan konsistensi di kebiasaan. Mengubah kebiasaan itu biasanya memang agak sedikit sulit ya, mengubah kebiasaan itu. Nah, tadi sempat saya tanya juga, tidak semua sampah itu bisa dimasukkan ke bank sampah. Betul. Nah, jadi sampah yang seperti apa yang bisa ditabung di bank sampah? Sebenarnya ada banyak jenis sampahnya. Cuma secara garis besarnya saja, yang pasti sudah terpilah. Terpilah. Sampah yang sudah terpilah tidak ada campuran dengan sayur dan kotoran lainnya. Yang kedua, ya itu tadi, selain tidak tercampur dengan sisa sayur atau makanan lainnya, itu juga mesti yang nggak tercampur dengan lumpur atau yang ambil dari misalnya kayak selokan. Karena yang setelah nyampe di bank sampah itu akan diproses lagi oleh staf bank sampah yang adalah ibaratnya ya, kita juga kan tadi di awal sudah saya sampaikan kan, kita nggak mau juga kita tidak memanusiakan manusia gitu. Banyak kan nggak tahu kadang di dalam botol bekas itu mungkin sudah ada kayak ludahnya orang lah, lainnya, dan kita dan teman-teman masih harus bersihkan itu. Gitu sih. Karena kalau saya belum pernah punya gambaran terkait bank sampah itu seperti apa. Saya jujur belum. Kalau di Kota Sorong ini tempatnya di mana? Untuk bank sampah induknya di Kilo 12 masuk di satu area dengan kantor dinas pemukiman dan perumahan dan kawasan pemukiman. Kilo 12 masuk. 12 masuk yang arah Makbon. Kantor KPU maju lagi. Iya, kiri kanan? Kanan kalau kita dari sini. Nah, kalau misalnya dari dari dinas sendiri, misalnya dari dinas kabupaten ya, dinas kabupaten terkait pengolahan sampah ini, program yang selama ini sudah dijalankan kakak kira-kira? Kalau kami tadi saya sudah sampaikan, kami penanganan sampah ini 2021. Mulai dari 2021 ya tadi 2021 sebelumnya ada di dinas perumahan. Jadi kami pada saat berada di dinas lingkungan hidup, kami memang kemarin melakukan penambahan, kami punya angkutan armada. Kemudian kami ada menambah mesin presnya kan, mesin pres plastik satu unit, sama mesin yang organik itu. Untuk yang mesin presnya kami itu kami tempatkan di TPA-nya kami. Jadi kebetulan ada unit dagang satu yang memang mungkin dia mau ngambil sampah plastiknya itu dengan sampah-sampah yang mungkin bisa digunakan begitu. Jadi memang mungkin masih dalam pengerjaan mesinnya karena mesinnya baru 2022. Jadi mungkin saat ini mereka masih dalam tahapan menyiapkan begitu, sehingga kami memang berencana, kami memang juga sudah di Kabupaten Sorong juga sudah memiliki terkait dengan kebijakan dan strategi dalam penanganan sampah. Jadi jakstradanya kami itu sudah ada. Jadi tinggal kami mengikuti 5 tahun ini apa yang harus kami lakukan. Memang sudah ada programnya ya. Sudah ada programnya, semuanya terangkum di dalamnya. Apa yang menjadi tugas dan wewenang pemerintah, kemudian apa yang menjadi wewenang masyarakat, kemudian organisasi, semuanya sudah ada di dalam lengkap. Sudah ada ya. Nah, saya sih yang tadi ya, ini sebenarnya bukan saya mau bertanya ke Kakak Ani, tapi sebenarnya itu saya rasa bukan Kakak Ani yang
bisa menjawabnya karena kakak ini di Kabupaten Sorong. Cuman kalau di Kabupaten Sorong ini cara menentukan TPS itu seperti apa kakak ini, yang tempat pembuangan sementara ini tuh seperti apa? Apakah memang sudah ada diatur di dalam peraturan Pemdaka atau sudah masuk di dalam apa sih istilahnya nih yang perencanaan pengembangan wilayah kota? Seharusnya kalau dari seharusnya dari kalau misalnya perancangan wilayah kota itu sudah ditempatkan tuh jadi di mana-mana nih titik-titik spot-spot untuk pembuangan sampah masyarakat. Nah, kalau di kabupaten sendiri tuh apakah ada regulasi terkait TPS ini atau seperti apa kalau dari kakak ini? Kalau kami penempatan TPS itu sebelumnya kami mengikuti dari Dinas Perumahan ya. Jadi mereka itu kemarin itu ada sekitar 7 atau 8 lokasi titik TPS di kabupaten. Di kabupaten. Cuman sekitar itulah. Ke arah sini itu sudah semakin bertambah karena kita kan mungkin karena perumahan subsidi sudah tambah padat tambah padat di kabupaten ya betul. Jadi biasanya kami itu penempatannya itu mengikuti arah buang masyarakat ini. Jadi biasanya kalau mereka kita lihat dalam pengamatan, mungkin perumahannya mungkin dia buangnya di arah sekitaran mana gitu. Tapi kami tidak langsung menaruh tongnya di situ, tidak. Jadi nanti kami paling ada mungkin dengan RT atau RW atau kelurahan di situ apakah memungkinkan untuk kalau memang kami lihat kapasitas jumlahnya sudah besar sekali. Baru ditaruh. Ditaruh. Sedangkan kalau memang dia masih dalam cakupan bisa, karena kami punya ada petugas kebersihan, jadi kami punya kebetulan ada 2 dump truck. Jadi 2 dump truck ini yang biasanya dia yang ngambil yang tidak ditong itu. Jadi biasanya kami mungkin yang ditong itu yang mobil ambrol. Sedangkan yang lokasi-lokasi yang tidak ada tongnya itu yang dump truck-nya yang ngambil gitu. Mungkin itu yang langkah-langkah yang kami ambil saat ini seperti itu. Untuk saat ini Kabupaten Sorong seperti itu ya. Oke.